Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Anggara Putra, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini merupakan output dari case based learning mata kuliah bakteriologi dan juga mikologi, yang mana merupakan studi kasus yang sejalan dengan pelaksanaan praktikum pada mata kuliah ini. Nah, pada praktikum ini kami melakukan investigasi pada sebuah kasus. Ya, oleh karena itu namanya berbasis studi kasus ya. Kasus ini terjadi pada peternakan ayam petelur strain Lohmann Brown dengan populasi sekitar 5.000 ekor. Nah, kasus ini bermula dari laporan peternak mengenai penurunan produksi telur yang signifikan. Dalam waktu 4 hari saja, produksi turun dari sekitar 92% menjadi 78%, disertai mortalitas sekitar 2% atau kurang lebih sekitar 100 ekor ayam. Nah, selain itu ayam menunjukkan beberapa gejala klinis berupa lesu, piloereksi tidak aktif, serta posisi kepala menyusup ke sayap. Dan pada beberapa kasus juga ditemukan sayap terkulai. Pada sistem respirasi terdengar suara ngorok disertai dyspnea dan juga reels basah. Dan pada sistem pencernaan ditemukan fesesnya berwarna putih kehijauan hingga kekuningan serta kondisi liter yang sangat basah. Menurut Cappuccino and Welsh pada tahun 2020, kombinasi gejala respirasi dan gastrointestinal seperti ini sering mengarah pada infeksi bakteri sistemik, sehingga diperlukan investigasi microbiologi lebih lanjut. Nah, disitulah kami melaksanakan berbagai serangkaian praktikum untuk menginvestigasi bakteri apakah ini gitu ya. Nah, memasuki praktikum 1 yaitu isolasi bakteri, kami memulai tahap pertama investigasi untuk mengumpulkan dan memisahkan mikroorganisme dari sampel klinis. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah memperoleh kultur murni bakteri dari sampel yang kompleks. Alat yang digunakan berupa cawan Petri, jarum Mohs, Bunsen, inkubator, serta berbagai media agar seperti EMBA, McConkey agar, dan juga nutrien agar. Untuk prosedurnya, yang pertama jarum Mohs terlebih dahulu disterilkan dengan api Bunsen hingga kemerahan, kemudian didinginkan. Sampel kemudian diinokulasikan ke media menggunakan metode strict plate secara aseptik, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 24 hingga 48 jam. Nah, hasil yang kami temui pada praktikum ini adalah pada EMBA dan juga McConkey ditemukan pertumbuhan bakteri berbentuk basil, yang mana bakterinya merupakan gram negatif, sedangkan pada nutrien agar ditemukan bakteri gram positif berbentuk kokus. Nah, menurut Forbes et al. Pada bukunya yang berjudul Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, media McConkey secara selektif mendukung pertumbuhan bakteri gram negatif enterit, sehingga hasil ini menjadi petunjuk awal dalam proses investigasi. Nah, selanjutnya kami masuk ke praktikum kedua, yaitu pewarnaan gram dan juga uji katalase. Setelah kami menemukan hasil berupa bakteri pada media agar, praktikum ini bertujuan untuk membedakan bakterinya ini merupakan bakteri gram positif atau bakteri gram negatif, serta kami menguji aktivitas enzim katalase pada bakteri yang sudah kami dapati pada praktikum sebelumnya. Untuk alat yang kami gunakan meliputi kaca objek, mikroskop, jarum Mohs, Bunsen, serta reagen kristal violet, lugol, alkohol 95%, safranin, dan juga cairan H2O2 3%. H2O2. Bakteri dibuat apusan di kaca objek, kemudian difiksasi, dan juga pewarnaan dilakukan secara bertahap, mulai dari kristal violet, lugol, alkohol, hingga safranin, lalu kami amati di bawah mikroskop. Untuk uji katalase, koloni bakteri dicampurkan dengan larutan H2O2 di kaca objek, dan hasil yang kami dapati menunjukkan bahwa bakteri dari EMBA dan juga McConkey agar merupakan gram negatif berbentuk basil, sedangkan dari nutrien agar merupakan gram positif berbentuk kokus. Nah, seluruh isolat juga menunjukkan hasil katalase yang positif dengan ditandai dengan terbentuknya gelembung gas. Nah, menurut Leboeuf and Pearce pada buku Microbiology Laboratory Theory and Application, katalase positif menunjukkan kemampuan bakteri dalam menguraikan hidrogen peroksida sebagai mekanisme pertahanan dari bakteri tersebut terhadap stres oksidatif. Nah, setelah itu kami melanjutkan ke serangkaian uji, yaitu praktikum 3 dengan uji biokimia dan juga fermentasi gula-gula sebagai tahap untuk membaca jejak metabolisme dari bakteri yang sudah kami dapati pada praktikum sebelumnya. Nah, tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui karakteristik biokimia bakteri ini melalui berbagai reaksi enzim dan juga fermentasi.
Untuk prosedurnya, pertama bakteri diinokulasikan ke berbagai media seperti media TSIA, SIM, serta media gula-gula menggunakan jarum usus steril. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 24 hingga 48 jam. Nah, hasil yang kami dapati adalah pada TSIA menunjukkan warna kuning pada slide dan bath atau upper A disertai pembentukan gas serta H2S negatif. Nah, pada uji SIM diperoleh hasil indol positif, motilitas positif, dan juga H2S negatif. Untuk uji fermentasi gula-gula juga kami dapati hasil positif dengan pembentukan gas. Namun pada uji MR, VIPIN, dan juga SCA tidak dapat kami evaluasi karena terjadi kesalahan teknis pada media kami. Nah, menurut Madijan et al. Pada buku berjudul Biology of Microorganism, pola upper A dengan gas menunjukkan kemampuan fermentasi karbohidrat yang kuat, yang mana umum ditemukan pada bakteri enterik. Nah, jika seluruh hasil dari praktikum 1 sampai 4 yang sudah praktikum 1 sampai 3 yang kami gabungkan, maka terbentuk pola karakteristik yang cukup konsisten. Nah, bakteri menunjukkan sifat gram negatif, fermentatif, indol positif, motil, dan juga menghasilkan H2S. Nah, menurut Forbes et al. Pada buku yang berjudul Bailey and Schwartz Diagnostic Microbiology, kombinasi karakter ini paling sesuai dengan kelompok Enterobacteria, terutama Escherichia coli. Nah, dengan demikian, bakteri ini diduga kuat sebagai agen penyebab infeksi sistemik pada kasus ayam petelur yang kami dapati ini. Selanjutnya kami masuk ke praktikum 4, yaitu uji sensitivitas antibiotik pada tahap akhir ya, sebagai tahap akhir dalam menentukan terapi apa yang cocok untuk kasus ini. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui efektivitas antibiotik terhadap bakteri uji menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer sesuai standar CLSI tahun 2023. Nah, suspensi bakteri distandarisasi menggunakan Macfarlane, kemudian diinokulasikan pada media Muller-Hinton agar secara merata. Nah, setelah itu cakram antibiotik diletakkan pada permukaan media dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, hasil yang kami dapati di sini menunjukkan bahwa kanamycin atau antibiotik kanamycin menghasilkan zona hambat sebesar 21,9 mm dan juga dikategorikan sebagai sensitif ya. Sementara itu antibiotik lain yang kami gunakan seperti sulfametosazole, erythromycin, dan juga clindamycin hanya menunjukkan zona sekitar 6 mm dan juga dikategorikan sebagai resisten. Menurut CLSI Guidelines, besar zona hambat berbanding lurus dengan efektivitas antibiotik terhadap bakteri uji. Nah, jika seluruh rangkaian praktikum ini diintegrasikan atau disatukan menjadi satu, maka dapat saya simpulkan bahwa bakteri yang diisolasi dari kasus ini kemungkinan besar adalah bakteri E. coli, yang mana bakteri tersebut memiliki karakter gram negatif, dia mempunyai kemampuan fermentasi tinggi, mempunyai motilitas yang positif, serta pola resistensi antibiotik yang bisa dibilang cukup luas. Dan di sini kami dapati bahwa hanya kanamycin saja yang masih efektif sebagai terapi potensial selain dari berbagai antibiotik yang kami gunakan pada praktikum 4 tadi. Nah, demikian hasil praktikum bakteriologi dan mikologi berbasis studi kasus ini, dan keseluruhan proses ini menunjukkan pentingnya pendekatan laboratorium dalam investigasi penyakit dan infeksi pada hewan ternak, mulai dari isolasi, identifikasi, hingga penentuan terapi antibiotik yang cocok untuk penyakit tersebut. Oleh karena itu, praktikum 1-4 ini saya rasa cukup penting untuk mengetahui bakteri apa dan juga bagaimana cara pengobatan yang cocok untuk bakteri tersebut pada studi kasus yang sudah kami dapati tadi. Oleh karena itu, saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan analisis dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.